ada lagi kalimat iblis yang mengatakan, kenapa engkau jadikan Adam khalifah? Bahwa mereka itu, manusia itu kerjanya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah, betul enggak? Betul enggak? Yufsiduna fil ardi wa yasfiku dima. Jadi sekarang aku takon, nek kowe memahami teks, memahami narasi. Berarti iblis itu pro perusakan bumi apa anti perusakan bumi? Anti ya. Jadi iblis itu pro pembunuhan atau anti pembunuhan? Anti penumpahan darah. Ya, anti perusakan bumi. Berarti iblis apik ta elek menurut awakmu? Nah, apik. Berarti iblis ku apik dari teks tadi ya, gitu ya. Gak apa-apa anjen mongkon kon ya tidak suka pada perusakan bumi, perusakan alam dan seterusnya, dan tidak mau dan tidak setuju sama penumpahan darah podo karo iblis gitu kan. Gitu. Nah, jadi itu semua harus kita breakdown sedemikian rupa supaya kita tidak benci aja. Krungu diri benci gitu ya. Maka saya mengatakan saya iblis. Ya mending daripada saya manusia. Iblis munafik tak gak? Iblis munafik tak gak? Menungso? Pol, ya tak? Ya tak gak? Iblis terang-terangan, ya Allah kalau gitu mohon aku kasih tangguh waktu, aku akan menyesatkan semua manusia, betul enggak? Terang-terangan dia ngomong menunggu, enggak sembunyi-sembunyi, tidak munafik gitu kan. Jadi iblis cetok gitu ya. Nah kita kan iya, nek kene kan kayak Jogja kan mondolan di mburi ngene iki lho. Ketok iya tapi ndek kene bededeg ndek mburi gitu kan. Nah, jadi sekarang mending mana iblis atau manusia? Iblis. Nah, kon lho sing ngomong lho ya. Iblis itu kan dari dua kata asalnya pul ya, balasa sama ablasa. Kalau ablasa yublisu iblisan, balasa yablusu iblisan juga. Jadi kalau ablasa itu artinya adalah yang tidak punya kebaikan sedikit pun. Ya, kalau balasa itu putus asa. Mulane balasa itu tadi bahasa Indonesia dibalas dendam mergo putus asa itu kan. Ngono ya. Jariku lho ojo percaya ya, jariku. Jadi iblis itu tidak punya kebaikan sikit. Aku takon, aku ndek medsos ono apike ta gak? Berarti aku iblis duduk. Lah sing kan apike iblis kok. Ya ta gak? Aku kan apike titik oh. Elek kabeh. Jadi ablasa adalah satu figur atau seseorang yang tidak punya kebaikan sedikit pun padanya. Laisa khairu apa? Indahu gitu loh. Gitu. Dan sudah pasti saya iblis kan. Yang bandemi aku kan mesti malaikat kan gitu. Ngono ya Rek ya. Oke. Dan aku aku kon menurut awakmu aku iki apike ngaku malaikat atau ngaku iblis? Nah, tadi aja salahno ya. Ya wis aku iblis wis ngono ya, ngono wis gitu. Nah, kon ngerti kenapa iblis itu disebut iblis oleh Allah? Karena menolak sujud kepada Adam. Iki untuk setting pemahaman supaya awakmu berpikir bahwa kebenaran itu tidak tunggal, kebenaran itu bermacam-macam itu ya, bisa 1000, bisa beribu-ribu gitu ya, ya Brang ya. Nah, aku takon meneh. Ini kita untuk contoh soal aja. Perintah Allah kepada iblis aslinya namanya siapa? Azazil, nek Jawa Idajil, ya. Terus dia pernah punya gelar Kazinul Jannah, bendaharawan surga, atau Imamul Muluk atau Imamul Malaikah. Dia imamnya para malaikat. Berarti malaikat-malaikat kepingin matur nang Gusti Allah, sing menjadi juru bicara mereka adalah iblis, yang kelak disebut iblis. Tapi dia disebut iblis hanya sesudah dia menolak untuk sujud kepada wa idz qala lil malaikati isjudu li adama
fasajatu illa iblis. Yang tidak mau sujud cuma dia toh. Malaikat lainnya sujud enggak? Jibril, Mikael, Israfil, Israel, malaikat Salim, malaikat Salam, malaikat Sakhlatu Samsi, malaikat Dardail, malaikat Mungkar, Nakir, malaikat semua yang lain sujud, betul enggak? Kepada Adam. Kenapa kok si Azazil ini yang kelak disebut iblis kok enggak mau sujud? Tolong. Bul, coba ini supaya dialektika, supaya dialektis ya. Ayo, tunggu. Awakmu tak Saipul dhewe kok. Apa sebabnya kok iblis gak gelem sujud? Silakan, ayo. Ada yang bisa merespon, memberikan. Nggih, monggo. Mriki, monggo. Sinten? Nggih, monggo. Ah, nggih. Mriki, Pak. Monggo, nyara. Iki sing rada apal ayat ngelak akeh sira kudu nurek ya. Santri-santri ya. Apa sebabnya? Ayo maaf, pertanyaan tadi apa ya? Aku biyen rek nek bengi iki mangan jenenge tahu guling. Tahu guling ku pokoke tahu ana lontong dicampur macam iki nek kene tahu apa ya? Tahu tek ya. Terus mari ngono ngombene teh panas, tambah kerupuk, tambah tempe ngono-ngono kaya. Engko nek wis aku karo kanca-kancaku terus mari ngono wis sak jam mangan, seneng ngobrol, terus ibune, "Bu, pinten Bu niki?" Napa mangane? Niki tahu gulingnya sekawan, teh sekawan, kerupuke 18. Pinten saya? Napa wau ngono iku? Apa sebabnya kok iblis gak gelem sujud nang Adam? Karena sombong ya. Ana khair minhu. Saya adalah lebih baik daripada dia. Saya terbuat dari api sedangkan dia dari tanah. Oke, itu ada di Al-Quran ya. Sekarang pertanyaan di sisinya. Lah kalau malaikat yang lainnya kok mau sujud? Jibril, Mikael semua ikut kok mau sujud? Kenapa? Karena mereka juga tidak sombong. Jadi hanya yang sombong saja yang tidak mau. Oke. Jadi yang tidak sombong itu taat. Sekarang kalau Anda tak suruh sujud ke manusia mau enggak? Enggak mau karena bukan Allah. Oke, jadi sujud itu harus dengan Allah. Ya, harus sujud harus kepada Allah. Yang sesuai dengan aturan Allah. Iki yang diomongno sabrang mang. Sujud itu mesti nyembah kok. Apa sujud itu padha karo nyembah? Dalam artian ini kan sujud itu disuruh nyembah gitu. Nah. Kayaknya seperti itu. Awakmu nek lara weteng terus jengking ku sujud padha taga. Apakah sujud selalu sama dengan menyembah? Ngono pertanyaannya. Apakah sujud selalu berarti menyembah? Masa angel ngono jawab. Apa nek sujud mesti nyembah? Nggak harus. Lah iya. Kita kan tadi kan nggak sujud. Karena sakit terus yang jungkel, bukan sujud lagi. Lah iya, makanya. Oke, jadi kesimpulannya tidak semua sujud itu sama dengan menyembah ngono ya. Loh. Apa sebabnya kok iblis gak gelem sujud? Wong yo gak nyembah kok. Aku soalnya takon nang malaikat Jibril karo kanca-kancane. Mas Jibril, wong niku Azazil mboten purun sujud kok sampean sedaya sujud ngono aku. Terus saya takon kayak aku takon nang dhek emang. Loh, sujud karo nyembah iku beda nun gitu. Aku mek dikon sujud aku sujud tapi nyembahku nang Gusti Allah. Sujudin nang Adam gak masalah sing ngongkon Gusti Allah. Ngono alasane malaikat Jibril.
Karena sujud tidak selalu sama dengan menyembah. Meskipun ada menyembah yang bentuknya sujud, tapi tidak semua sujud sama dengan menyembah. Ngono ya. Iki tau diomongno karo kiai-kiai. Durung ya. Selama ini kan dianggap nek sujud itu sama dengan menyembah, makanya si iblis yang tidak mau sujud gitu ya. Jadi ternyata sujud itu tidak selalu berarti menyembah gitu ya. Nah, itu Jibril alaihissalam dan teman-temannya mengatakan, loh, saya kan cuma disuruh bersujud, tidak disuruh menyembah kepada Adam, betul enggak? Iya tak? Bener tak? Argumentasi di antara mereka seperti itu. Dan Anda tahu bahwa ada Mas Saiful sekarang, ada lagi kalimat iblis yang mengatakan, kenapa engkau jadikan Adam khalifah? Bahwa mereka itu, manusia itu kerjanya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah, betul enggak? Betul enggak? Yufsiduna fil ardi wa yasfiku dima. Jadi sekarang aku takon, nek gue memahami teks, memahami narasi. Berarti iblis itu pro perusakan bumi apa anti perusakan bumi? Anti ya. Jadi iblis itu pro pembunuhan atau anti pembunuhan? Anti penumpahan darah. Ya, anti perusakan bumi. Berarti iblis apik ta elek menurut awakmu? Nah, apik. Berarti iblis ku apik dari teks tadi ya, gitu ya. Gak apa-apa anjen kon ya tidak suka pada perusakan bumi, perusakan alam dan seterusnya, dan tidak mau dan tidak setuju sama penumpahan darah padha karo iblis gitu kan. Gitu. Nah, jadi itu semua harus kita breakdown sedemikian rupa supaya kita tidak benci aja. Krungu diri benci gitu ya. Maka saya mengatakan saya iblis. Ya mending daripada saya manusia. Iblis munafik tak gak? Iblis munafik tak gak? Menungso? Pol, ya tak? Ya tak gak? Iblis terang-terangan, ya Allah kalau gitu mohon aku kasih tangguh waktu, aku akan menyesatkan semua manusia, betul enggak? Terang-terangan dia ngomong ngono kuwi. Enggak sembunyi-sembunyi, tidak munafik gitu kan. Jadi iblis cetok gitu ya. Nah kita kan iya, nek kene kan kayak Jogja kan mondolan di mburi ngene iki lho. Ketok iya tapi ndek kene bededeg ndek mburi gitu kan. Nah, jadi sekarang mending mana iblis atau manusia? Iblis. Nah, kon lho sing ngomong lho ya. Bahwa iblis salah persepsi dan salah pemaknaan. Misalnya gini, kan aku diciptakan dari api, dia cuma dari tanah, ngono toh? Nah, dia punya anggapan atau kesimpulan persepsi bahwa tanah itu lebih rendah dari api, gitu kan? Terus menurut Tuhan enggak gitu mestinya, maka terus dia dihukum kan gitu. Jadi Gusti Allah ki yo rada kereng ya kan. Wong salah ngono mbok dikandani. Lho, iblis. Sing ngarani geni iki luwih dukut timbangane lemah iku sapa kan garing ngono to. Tapi Gusti Allah enggak ngileno pokoke dihukum. Jadi Gusti Allah kadang-kadang ya medeni. Jadi aku barang kadang-kadang, makanya di Quran ada kalimat bahwa jangan pernah merasa kamu beriman sebelum aku uji, ngono kan. Dadi sing awakmu iki beriman iki dikai ujian ae, ndolek bojo gak oleh. Yo dagang angel banget, nyambut gawe saiso-isone ngono. Dadi ujiannya sangat banyak, sementara sing jahat-jahat, bajingan-bajingan gak dikai ujian blas. Ya tak gak? Jadi kita tuh sama Allah tuh makanya harus takwa, tawakal tuh karena Gusti Allah kadang-kadang tidak bisa kita pahami gitu ya. Aku sengsara, saya menderita karena saya dimaki-maki, saya dihina, saya dibenci, diperlakukan semena-mena dan seterusnya. Tapi kan sakit hati saya kan saya tidak mengalami seperti Nabi Ayub yang gudiken saawak 18 tahun sampai gak iso lapo-lapo ditinggal anak bojone gitu kan. Bayangno nek aku saya gudiken saawak kayak Nabi Ayub kon aku rene kan kon jembek karo aku ya. Alhamdulillah aku gak. Ya. Saya tidak seperti Nabi Yunus yang sampai ditelan oleh ikan karena agak purik, agak putus asa gitu ya.
Dan Allah itu memang betul-betul innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu betul-betul nganuto pokoknya, sing nganuto aja aja bantah. Buktine iblis malu. Mek ngomong ngono tok dihukum gak karu-karuan, gitu ya. Nabi Yunus itu berdakwah 33 tahun, Bang. 33 tahun dan sing melok mek loro. Dari sekian puluh ribu orang sing melok mek wong loro dan dari kuwesel dek apa mewangkel karo apa jenenge? Apa ya jenenge Jawa Timur apa iki? Ya menesel lah pokoknya. Sampai Nabi Yunus akhirnya minta kepada Allah agar mengadab kaum yang banggil itu gitu ya. Karena kaum itu punya pendapat, mereka itu punya pendapat bahwa saya dari nenek moyang saya kayak gini nih keyakinan saya gitu kan. Dan kami tidak pernah mengalami bencana apapun, hidup kami sejahtera baik-baik saja. Kenapa saya harus ikut tauhid kan gitu kan? Nah, Nabi Yunus ngeluh ndase karo mangkel atine terus njaluk azab. Mari njaluk adab dia langsung pergi ke pantai kate minggat. Terus Anda tahu ceritanya kan ikut naik perahu kemudian perahunya oleng kemudian harus dibuang salah satu penumpangnya Nabi Yunus yang kena undian sampai 3 kali kemudian ditelan oleh perut ikan hiu. Ikan hiu ya tutup ader ya. Benar ya. Nah, ketika Nabi Yunus pergi ke pantai dan naik perahu itu di tempat di mana kaumnya hidup itu ada gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa Allah akan memberi azab. Ono angin ngebes, ono mendung puweteng nemen sak piturute, ono rodok horog-horog dedek gitu ya. Sampai akhirnya mereka berkumpul dan bersepakat untuk mohon ampun kepada Allahnya, kepada Tuhannya Yunus, Nabi Yunus. Jadi akhirnya mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni mereka sehingga mereka tidak jadi diazab. Saiki banding no, sing kafir sauno suwene njaluk sepuro pisan di sepuro. Sing Nabi Yunus 33 tahun berdakwah mek oleh wong loro, rodok porek titik dihukum dilek iwak, lak wisan. Ngono ki Gusti Allah. Apakah dia kejam? Itulah bentuk kebijaksanaan dan keadilan Allah yang kita belum paham gitu dok ya. Tapi nak dipikir dengan linear kayak ngono iku ya kita mangkel gitu loh. Wiki konglomerat sing wong sugih-sugih sing duwe pabrik, duwe ikon, duwe iki lancar-lancar saja. Padang bulan tuku gendeng situk ngenteni petang tahun. Gitu ya. Melarat ket biyen. Ki lumayan saiki iso ono ngene iki biyen iki ming meja karo taplak welek ngono iku gitu. Jadi makanya kita tuh sama Allah itu sudah pokoknya pasrah. Nah aku makan menyerah. Sama Allah saya menyerah. Jadi yang namanya pasrah itu rodok mewah. Nek aku menyerah, wis nggih pun nderek pasrah bongkoan pun napa ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Akhirnya iku asalkan tidak ada kemarahan darimu kepadaku maka aku tidak peduli pada nasibku di dunia. Sak karep-karepe aku nganut ae. Sing penting Gusti Allah aja nesu karo aku. Ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali gitu. Itu sampai aku nggak lagu kira ini Jogja karo Kiai Kanjeng yang kalimatnya itu tadi.